Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan duha kali ini kita akan mengkaji dan mempelajari kandungan dan isi dari surat Al-Qiyamah, Suratul Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini Makkiyah dan terdiri dari 40 ayat, dan nama surat ini adalah Al-Qiyamah sebagaimana isi sumpah, sebagaimana sumpah Allah Ta'ala pada ayat yang pertama, yaitu La uqsimu biyaumil qiyamah. Dan tema surat ini, kandungan atau tema surat ini adalah penegasan tentang kepastian hari kebangkitan. Bahwa hari kiamat, hari kebangkitan manusia seluruhnya, ini suatu yang hak, suatu yang benar dan tidak dapat diragukan atau dipungkiri lagi. Bahkan ini salah satu rukun iman yang sangat sentral sekali, sangat penting sekali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali di dalam kitabnya yang mulia itu mengaitkan keimanan kepada zatnya, keimanan kepada Allah dikaitkan dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian juga di surat ini disebutkan tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang dahsyat di hari kiamat, kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat. Juga diterangkan tentang adab bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, ketika mendengar atau talaqi, menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga pembagian manusia menjadi dua golongan besar, yaitu ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah, golongan yang berbahagia dan golongan yang sengsara, di mana golongan yang berbahagia ini akan diperkenankan Allah untuk memandang wajahnya. Kemudian juga diterangkan tentang kematian yang merupakan salah satu, yang merupakan perjalanan pertama menuju alam akhirat, ya, kematian yang itu suatu yang pasti, dan ini perjalanan pertama seseorang menuju ke alam akhirat. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surat yang mulia ini, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Sungguh, aku bersumpah demi hari kiamat. La, di awal surat ini bukan nafiyah, bukan menafikan, bukan berarti tidak, tapi merupakan taukid. La yang bermakna taukid, penegasan, penguatan. Jadi makna la uqsimu di sini adalah sungguh aku benar-benar bersumpah. Allah bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Dan al-qiyamah ini asalnya al-qiyam, dari kata al-qiyam, kemudian ditambahkan ta marbutah lil mubalaghah, untuk menunjukkan besarnya peristiwa ini, al-qiyamah. Dan al-qiyam atau al-qiyamah itu artinya berdiri, bangun. Nah, al-qiyamah disebut, atau hari kiamat disebut dengan al-qiyamah karena pada hari itu manusia seluruhnya berdiri di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hisab dan pembalasan atas amal-amalnya. Allah Ta'ala berfirman, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Jadi pada hari di saat manusia seluruhnya berdiri dan tidak ada satupun yang duduk, mereka semua berdiri di padang mahsyar untuk menanti hisab
perhitungan atas amal-amal mereka, sehingga disebut yaumul qiyamah. Juga disebut hari al-qiyamah karena pada hari itu Allah akan memanggil para saksi-saksi, ya. Jadi para saksi-saksi, ini para malaikat, para nabi, para saksi akan berdiri. Para saksi akan berdiri untuk memberikan kesaksiannya pada hari itu. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguh kami benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, ya. Jadi Allah menegaskan bahwa Dia akan menolong para nabi dan rasulnya serta umatnya yang beriman di dunia ini dan juga pada hari berdirinya para saksi, ya. Ini juga al-qiyamah disebut, atau hari ini disebut al-qiyamah karena pada hari itu Allah menegakkan keadilan, ya. Keadilan betul-betul qiyam, betul-betul ditegakkan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang mizan, timbangan-timbangan amal yang sangat jujur, yang sangat adil pada hari kiamat ini. Dan hari kiamat ini salah satu peristiwa yang dahsyat dan wajib kita imani, dan Allah SWT maha berkuasa untuk membangkitkan hamba-hambanya yang telah mati menjadi tulang, menjadi tanah. Itu bagi Allah sangat mudah sekali, seperti diterangkan nanti di ayat-ayat berikutnya. Kemudian di ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan sungguh aku bersumpah demi jiwa yang sering menyalahkan dirinya, yang sering menyesali dirinya. Nah, an-nafsul lawwamah, jiwa yang lawwamah, yang sering mencela dirinya, sering menyalahkan dirinya. Ini adalah jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang mukmin yang terkadang berbuat maksiat, terkadang berbuat dosa, ya. Tetapi setiap kali dia terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia menyesali dirinya. Dia mencela dirinya. Kenapa engkau berbuat begini, ya? Kenapa engkau melakukan ini? Nah, ini jiwa yang mukmin, yang beriman kepada Allah, tetapi sering terjatuh dalam maksiat. Tetapi setiap kali dia terjatuh pada maksiat dan dosa, dia menyesali dirinya, menyalahkan dirinya, dan memperbarui keadaannya, ya. Nah, jiwa an-nafas di dalam Al-Quran itu terbagi tiga, seperti disebutkan di dalam beberapa surat. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Nah, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram ini adalah jiwa yang tentram dalam keimanannya kepada Allah. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada syak sedikit pun. Jadi jiwa ini betul-betul mantap dan tentram dalam keimanannya kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, ya. Tidak ada keraguan dan syak, bimbang sedikit pun. Dan juga dia tentram karena senantiasa mengingat Allah. An-nafsul mutmainnah ini tentram karena bersama Allah, karena mengingat Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah, maka hati itu menjadi tentram. Jadi jiwa ini tentram karena senantiasa bersama Allah dengan berzikir, mengingat, berdoa, mentaati dan seterusnya, ya. Jadi an-nafsul mutmainnah ini jiwa orang-orang mukmin yang saleh, yang lebih banyak dominan, lebih banyak ketaatannya dan sedikit terjatuh dalam maksiat. Tentram dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam ubudiyah, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat lembut dan membahagiakan sekali, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam jiwa-jiwa yang mutmainnah ini. Kemudian jiwa yang kedua adalah ini, an-nafsul lawwamah, jiwa yang sering sekali menyalahkan dirinya. Jadi al-lawwamah itu dari kata lawwam, artinya sering mencela dirinya.
ditambahkan ta marbutah lil mubalaghah karena seringnya, dan dia seringkali menyalahkan dirinya, mencela dirinya, ya. Karena dia memiliki dhamir, memiliki hati nurani. Dia memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi dia sering terjatuh dalam maksiat. Nah, imannya kepada Allah ini menggugah dirinya, mencela, menegur dirinya ketika terjatuh dalam maksiat dan dosa. Nah, ini jiwa orang mukmin, karena seperti disebut dalam sebuah hadis, ya, seorang mukmin melihat dosanya itu seperti seorang yang berdiri atau yang duduk di samping gunung. Dia duduk di samping gunung yang dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu jatuh dan menimpa atau menimbun dirinya, ya. Jadi seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti gunung yang dia khawatir jatuh menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang terbang di sekitar hidungnya kemudian dia halau, ya. Jadi dia menganggap remeh dosa-dosa maksiat yang dilakukan itu seperti lalat, ya, yang dihalau begitu saja. Tidak menganggap penting, ya, tidak menganggap besar, tidak peduli, tidak cemas, tidak khauf, tidak takut terhadap dosa-dosanya. Sedangkan seorang mukmin dia khawatir atas dosa-dosanya, khawatir akan hisab yang buruk nanti di hari kiamat, khawatir akan pembalasan Allah pada hari kiamat, sehingga dia sering sekali beristighfar, ya. Seorang mukmin sering beristighfar, sering mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, dan sama sekali tidak menganggap dirinya bersih. Seorang mukmin tidak pernah menganggap dirinya bersih dari dosa-dosa dan maksiat. Bagaimana kita bisa menganggap seperti itu, padahal teladan orang-orang mukmin, teladan manusia yang mukmin yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu doa untuk aku baca dalam salatku. Ini yang bertanya siapa? Sahabat yang saleh, Abu Bakar As-Siddiq. Ajarkan kepadaku sebuah doa supaya aku baca dalam salatku. Maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, katakan wahai Abu Bakar, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ucapkan ini, ya Allah, aku telah mendolimi diriku, artinya berbuat maksiat. Aku telah mendolimi diriku dengan perbuatan dosa dan maksiat yang sangat banyak sekali. Inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Aku telah banyak berbuat maksiat. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Dan rahmatilah aku dengan rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang paling utama, orang yang al-atqa, yang paling bertakwa, yang saleh, yang banyak berinfak, banyak berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang kualitas iman dan ketakwaan kita jauh dari kualitas iman Abu Bakar As-Siddiq, ya? Maka kita harus lebih sering dan lebih banyak membaca doa-doa ini, ya, mengakui dosa-dosa kita, ya, dan memohon ampun kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat. Ini. Jadi Allah ketika bersumpah dengan an-nafsul lawwamah menunjukkan bahwa jiwa ini terpuji, sebab Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Allah Ta'ala ketika bersumpah dengan sesuatu, wasyams, wal-lail, wal-qamar, bersumpah dengan apa saja, maka itu sesuatu yang sesuatu yang besar dan salah satu bukti kekuasaan Allah. Nah, di sini Allah bersumpah dengan demi jiwa yang sering mencela atau menegur dirinya. Jadi ini jiwa yang dipuji karena Allah bersumpah dengannya, ya, dan bukan jiwa orang munafik. Sedangkan jiwa yang ketiga adalah an-nafsul ammaratu bis-su', jiwa yang selalu memerintah pemiliknya kepada keburukan, ya. Al-ammaratu bis-su', jiwa yang sering sekali menyuruh seseorang itu kepada maksiat, kepada keburukan. Nah, ini jiwa orang-orang kafir atau munafik yang selalu menyuruh kepada keburukan dan tidak pernah menyeru kepada kebaikan, ya. Ini jiwa-jiwa yang celaka, jiwa-jiwa yang buruk, yang kotor. Padahal Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams, ya, Allah bersumpah dengan 7 makhluknya untuk menyatakan bahwa qad aflaha man zakkaha,
sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, ya. Mensucikan jiwanya dengan iman, dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Waqad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, maksiat dan sebagainya. Jadi zakatun nafas, ya, sucinya jiwa, bersihnya jiwa, itu kunci keselamatan dunia dan akhirat, kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, ya. Ini. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak mampu menghimpun kembali tulang belulangnya setelah dia mati? Nah, kata al-insan, sebagian ulama berkata bahwa kata al-insan jika disebutkan dalam surat-surat Makkiyah itu adalah al-insanul kafir, manusia yang kafir, ya. Jadi al-insan maknanya manusia. Tapi kalau itu disebut dalam surat-surat Makkiyah, maka yang dimaksud adalah manusia yang kafir. Sebagian ulama membuat kaidah seperti ini, ya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami Allah tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya yang telah berserakan, telah mati, bercampur tanah, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah menjawab, bala, tentu, ya, bahkan, ya, kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya, ya. Jari jemarinya. Jadi banan itu jamak dari bananah. Bananatun itu jari, ya. Kalau banan bentuk jamak, jadi jari jemari. Jari jemari atau atraful asabi, ujung-ujung jari. Jadi makna banan itu bisa jari-jari dan bisa bermakna ujungnya saja, ujung jari, ya. Ujung jari ini. Nah, makna ayat ini adalah kami Allah tidak hanya mampu menyusun tulang-tulang yang besar saja, tapi sampai tulang-tulangnya yang kecil dan lembut sekalipun, tulang-tulang jari, ya, tulang jari jemari atau ujung-ujung jari ini yang kecil dan lembut, kami mampu menyusun seperti semula. Nah, kalau Allah mampu menyusun kembali jari jemari, padahal itu kecil dan lembut, maka menyusun tulang-tulang yang lain lebih mampu, lebih berkuasa, ya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Nah, ayat-ayat yang semacam ini banyak diulang di dalam Al-Qur'an karena kaum musyrikin, baik musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah dan musyrikin yang lain, itu mereka meragu-ragukan kekuasaan Allah membangkitkan manusia setelah matinya. Termasuk kaum musyrikin hari ini, ya. Kaum musyrikin hari ini, kaum ateis, mereka menganggap tidak ada kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi kehidupan itu hanya di dunia saja. Ini keyakinan atau akidah kaum musyrikin terdahulu dan kaum musyrikin sekarang. Maka Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa untuk menyusun kembali tulang-tulangnya yang sudah hancur berantakan, ya. Dan sebagian ahlul ilm, sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah SWT, makna ayat ini, Allah SWT mampu membuat sama, ya, membuat sama garis-garis yang ada di ujung jari. Padahal sebagaimana diketahui bahwa tidak ada dua manusia di muka bumi ini yang sama garis-garis di ujung jarinya itu, ya, sidik jarinya, ya. Tidak ada manusia sekarang misalnya 7 miliar, ya. Manusia di bumi sekarang 7 miliar. Di antara 7 miliar, 7,5 miliar manusia ini, tidak ada dua orang yang sidik jarinya sama. Jadi setiap orang punya sidik jari yang khas untuk dirinya sendiri. Sehingga sidik jari, berapa puluh tahun yang silam, itu digunakan sebagai bukti identitas, ya. Cap jempol, ya, atau 3 jari, cap 3 jari. Ini sebagai jati diri, identitasnya. Karena tidak ada orang yang sama, ini sidik jarinya. Nah, Allah berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk menyamakan sidik jari mereka itu, ya. Kami mampu untuk membuat sama ujung-ujung jari mereka itu, ya. Garis-garis yang ada di jari-jari mereka. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Pertama dari dua sisi. Pertama, Allah menciptakan manusia yang sekian banyak sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, itu memiliki kekhasan tersendiri dari sisi
jari-jarinya ini, garis-garis ujung jari. Tidak ada manusia yang sama, ya. Semuanya berbeda. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan yang kedua adalah Allah juga mampu membuat sama seluruh manusia. Mampu membuat sama seluruh garis-garis jarinya itu. Ya. Nah, juga makna yang lain yang diungkapkan oleh para mufassirin tentang ayat ini, ayat yang keempat, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk menyusun kembali tulang belulangnya atau membuat sama jari-jarinya. Itu adalah membuat jari-jari manusia itu merapat, ya. Tidak terpisah tapi menyatu dan tergenggam seperti telapak kaki unta, ya. Kalau kita lihat telapak kaki unta itu enggak terpisah, ya, tapi merapat. Telapak kaki unta itu merapat, ya, dan tergenggam seperti itu, tidak terbuka. Itu telapak kaki unta. Nah, Allah berfirman, kami mampu membuat jari-jari manusia itu seperti itu, menyatu. Dan kalau manusia itu jari-jarinya dibuat menyatu seperti ini, ya, maka dia tidak mampu makan dengan tangannya, tidak mampu minum dengan tangan kanannya. Niscaya manusia akan makan dan minum langsung dengan mulutnya sebagaimana hewan. Dan manusia akan terbatas aktivitasnya karena dengan 5 jari yang panjangnya berbeda-beda dan terpisah satu sama lain, ini memiliki manfaat lebih dari 1000, ya. Lebih dari 1000 manfaat manusia yang didapat dengan bentuk telapak tangan yang seperti ini. Ini salah satu kekuasaan Allah Ta'ala, ya, yang menciptakan manusia dengan memiliki jari-jari yang seperti itu, sehingga dengan jari-jari seperti itu manusia mampu berbuat apa saja, mampu mengetik, ya, mampu mengetik dengan mudah, mampu menyetir kendaraan, mampu mengangkat barang yang berat, mampu mengganti halaman demi halaman dari kitab yang dibacanya, ya, mampu melakukan apa saja, mampu mengambil suapan makannya, ya, mampu menyendok, mampu berbuat apa saja, ya. Dengan 10 jari kedua telapak tangan ini, manusia mampu mengendalikan alam semesta, mampu menundukkan, ya, dan mengendalikan apa saja yang ada di alam semesta dengan izin Allah, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat Allah, ya. Dan ada sebuah penelitian ilmiah, sebagian ilmuwan meneliti, ya, bahwa manusia dengan 5 jari di telapak tangan yang memiliki ruas-ruas yang khas seperti ini, ya, ini merupakan suatu kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Tidak ada makhluk Allah selain manusia yang diberi keajaiban seperti itu. Tidak ada selain manusia yang diberi Allah keajaiban dengan telapak tangan yang indah dan multifungsi, ya, yang sangat banyak fungsinya seperti itu. Sebagian ilmuwan mengungkapkan apa manfaat dari ruas-ruas jari manusia yang seperti ini, sehingga manusia dengan kedua telapak tangan dan jari-jari seperti ini bisa beradaptasi, ya, bisa beradaptasi dengan semua benda-benda di alam semesta, sampai bisa menjelajah angkasa, bisa menyelam ke lautan, bisa menundukkan hutan, lautan dan sebagainya dengan kedua telapak tangan yang sebenarnya lemah, nggak memiliki kekuatan yang besar, tapi bentuknya yang khas dan kemampuannya yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Ini kekuasaan Allah. Ini salah satu ayat bukti kebesaran Allah. Makanya Allah berkata di ayat ini, kami mampu membuat jari-jari manusia itu menyatu dan tergenggam sebagaimana telapak kaki unta, ya. Kalau manusia dibuat seperti itu, dia akan terhina dan terbatas kemampuannya. Ini. Nah, kemudian di ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia itu ingin berbuat fujur, berbuat maksiat terus-menerus di hadapannya, ya. Manusia yang kafir ini ingin terus-menerus berbuat kemaksiatan dan tidak ingin bertaubat dan tidak ingin kembali kepada jalan Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menunjukkan dia ingin tahu kapan hari kiamat itu, tapi menunjukkan jauhnya dan mustahilnya hari kiamat menurut persangkaannya. Dia menyangka hari kiamat itu mustahil, tidak akan terjadi. Ya. Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Apakah seandainya kami telah bercampur menjadi tanah dan tulang, kami telah menjadi tulang belulang, tanah dan tulang belulang.
kami akan dibangkitkan kembali. Ini pertanyaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Nah, mereka bertanya, kapankah hari kiamat itu? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ya. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan hari kiamat yang dijanjikan itu jika kalian benar? Terangkan waktunya. Nah, Allah SWT tidak menjawab. Tidak menjawab karena ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Maka Allah tidak menjawab. Tapi cukup Allah menjawab dengan keadaan-keadaan yang dahsyat pada hari kiamat. Allah beralih dari menjawab pertanyaan orang kafir ini, kapankah hari kiamat? Allah tidak menjawab, tapi langsung menyebutkan kedahsyatan-kedahsyatan atau langsung menyebutkan suatu potret pemandangan pada hari kiamat yang itu pasti terjadi. Allah berfirman, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Apabila pandangan manusia telah terbelalak dan tidak berkedip lagi, pandangan manusia terbelalak. Kapan? Ini pada saat terjadinya kehancuran alam semesta, ya. Di saat langit pecah-pecah, ya, bintang berjatuhan, bertebaran, ya, dan bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, guncang seguncang-guncangnya, sehingga alam semesta ini hancur, ya, dan lautan tumpah ke daratan seluruhnya. Nah, ketika terjadi peristiwa hari kiamat itu, maka pandangan manusia akan terbelalak ketika itu dan tidak berkedip lagi. Hatinya diliputi ketakutan yang dahsyat dan pandangannya terbelalak, tidak berkedip. Karena apa? Karena ngerinya pemandangan ketika itu. Karena dahsyatnya hari itu. Maka Allah menunjukkan peristiwa hari kiamat, ya. Menampilkan potret hari kiamat. Fa idza bariqal basar, apabila pandangan manusia telah terbelalak, wa khasafal qamar, dan bulan telah hilang cahayanya. Demikian juga matahari. Tapi di ayat ini disebutkan bulan saja. Bulan telah hilang cahayanya. Khasaf itu lenyap cahayanya. Dan tidak sebagaimana gerhana bulan yang mungkin kita saksikan, ya. Kalau gerhana bulan itu terjadi sementara, ya. Jadi gerhana bulan itu sementara, bulan itu hilang cahayanya berapa saat saja, berapa menit, berapa sekian menit, setelah itu terang kembali, ya. Itu gerhana bulan. Tapi nanti di hari kiamat, bulan itu betul-betul hilang cahayanya secara keseluruhan. Dan ini mengisyaratkan matahari pun juga hilang cahayanya. Matahari bola api, ya. Matahari ini bola api yang sangat kuat. Jadi api, matahari itu bola api yang besar, memancarkan cahaya dan panas yang kuat. Pada hari kiamat hilang cahayanya, ya. Apinya padam, ya. Apinya padam sehingga mataharinya redup, tidak ada cahaya sama sekali. Ayat ini mengisyaratkan itu, bahwa matahari pun juga padam. Kenapa? Karena bulan ini dia bercahaya karena memantulkan cahaya matahari, ya. Jadi bulan bercahaya di malam hari itu bukan dengan cahayanya sendiri, tapi cahaya dari pantulan matahari dipantulkan kembali. Nah, kalau bulan cahayanya padam, padahal dia hanya memantulkan saja, apalagi matahari yang sumber cahaya ikut padam, ya. Jadi matahari dan bulan cahayanya padam sehingga bumi gelap. Tidak ada cahaya ketika itu, gelap, ya. Dan matahari pun juga nanti akan dikumpulkan bersama bulan, ya. Jadi maksud wa khasafal qamar itu bulan hilang cahayanya sama sekali, bukan hanya gerhana bulan sesaat saja, ya. Dan di masa Rasulullah SAW, di masa hidup beliau tidak pernah menyaksikan gerhana bulan, tidak pernah terjadi peristiwa gerhana bulan. Yang terjadi adalah gerhana matahari. Jadi di masa hidup beliau hanya terjadi gerhana matahari, belum pernah terjadi gerhana bulan. Dan peristiwa terjadinya gerhana matahari di masa beliau itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau, yaitu Ibrahim. Sehingga sebagian kaum muslimin, sebagian orang menyangka bahwa matahari gerhana dikarenakan wafatnya putra Nabi SAW. Maka beliau berkhutbah di tengah-tengah manusia, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dan dia tidak terbenam karena matinya seseorang. Dia tidak terbenam, tidak gerhana. Dia tidak gerhana karena lahirnya atau meninggalnya seseorang. Tapi ini kehendak Allah. Maka jika kalian melihat peristiwa ini, gerhana matahari, maka segeralah kalian untuk sholat dan bersedekah. Fafza'u ila salati was sadaqah. Kalau kalian melihat gerhana matahari, maka hendaknya kalian segera sholat gerhana dan banyak bersedekah.
Ini gerhana matahari, gerhana bulan yang terjadi sebentar saja itu membuat manusia kadang resah ya. Bagaimana kalau hilang cahayanya seluruhnya? Ini. Kemudian wajumi asy-syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dikumpulkan. Padahal keduanya ketika di masa selain hari kiamat tidak pernah bertemu. Matahari dan bulan tidak pernah bertemu ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar ya. Matahari tidak pernah menyusul bulan. Bulan juga tidak pernah menyusul matahari. Jadi terpisah. Porosnya terpisah, tidak pernah bertemu antara bulan dan matahari. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari dan bulan itu dikumpulkan. Dan sebagian ulama berkata, setelah itu dilemparkan ke neraka. Ya. Matahari dan bulan digulung, dicatukan, kemudian dicampakkan ke neraka. Kenapa? Apakah keduanya ini berdosa? Matahari dan bulan berdosa? Tidak. Mereka berdua tidak berdosa, tapi dicampakkan ke neraka untuk membungkam para penyembahnya. Ya. Para penyembah matahari, para penyembah bulan, itu nanti akan terbungkam, akan terhinakan ketika melihat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dilemparkan ke dalam neraka bersama para penyembahnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi nanti pada hari kiamat yang sudah dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat ini, ya, surat Al-Qiyamah. Insya Allah sampai sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan mudah-mudahan dapat kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.